Welcome back to my channel, Dani Production. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk akan selalu upload. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum Pak Haji. Kita ngobrol-ngobrol santai nih. Ya. Ketua DPC Gerindra. Ngomong perkenalkan dulu Pak Haji. Oh iya, saya Haji Saharudin SHMH, Ketua DPC Gerindra Kabupaten Pandeglang. Dibuka atau gimana nih? Buka aja Pak. Iya, soalnya kita ada physical distancing ya. Yang penting kita jaga jarak Pak Haji. Iya, gitu. Pak Haji, kita ngobrol-ngobrol soal politik nih. Oh iya sih. Ranah politik di saat jelang pilkada serentak tanggal 9 Desember, tapi di masa pandemi Covid nih. Iya. Ngobrol-ngobrol nih, masyarakat masih menunggu nih, menantikan kemana arah dukungan Gerindra, ke petahana atau kemarin itu ke Pak Tony Mukson. Iya. Kalau nggak saya, Pak Haji ada di posisi di sana di Iya, acara deklarasi kemarin. Iya, betul. Nah, coba ceritain Pak Haji. Ya sebetulnya kita kan diundang Oh. oleh Pak Tony Mukson ya. Nah, kebetulan diutus oleh P3 dan PKB. Dan saya diutus oleh DPD untuk menghadiri acara tersebut bersama Sekretaris DPC Iya. untuk melihat seperti apa visi misi Pak Tony, ya kan? Kemudian kesiapannya dan sebagainya. Nah, itulah makna kehadiran kita. Makanya kemarin waktu diberikan sambutan ya, saya belum pada tempatnya waktu itu. Oh gitu. Memberi sambutan, ya. Karena kan kita masih melihat dulu nih. Dulu ya. Sebagai partai besar kita kan Oke. juga nggak bisa sembarangan aja. Iya lah. Iya, gitu. Nah, tapi ngelihatnya Pak Haji dari keseriusan Pak Tony Mukson ya, Ya, sebagai calon bupati dari PKB, betul. ya, dan pada saat itu mendeklarasikan dengan P3 nih. Betul. Nah, ada beberapa kandidat yang akan mendampingi Ya. Pak Tony Mukson waktu itu. Ada Pak Pujianto, Pak siapa, Imat ya, dan beberapa kandidat lainnya. Kenapa nih Pak Haji tidak ikut Kontestan ya? kontestan? Oh iya. Memang kalau saya pribadi, ini pribadi saya ya, menganalisa bahwa dalam kondisi pandemi ini saya sendiri belum siap, gitu ya. Mungkin teman-teman yang lebih siap kita sangat syukur karena memang tujuannya juga baik ya untuk Pandeglang gitu ya. Alasannya itu aja. Karena emang Pak Haji sendiri selaku ketua DPC juga ikut mendaftar ya beberapa. Iya, dulu saya mendaftar sebelum adanya pandemi. Oh, ya. sebelum pandemi. Iya, ketika setelah ada pandemi, ya dampaknya terhadap usaha dan sebagainya juga berpengaruh. Termasuk akan melakukan sosialisasi segala macam Iya, juga dibatasi ya. Iya, pergerakan kita juga dibatasi. Jadi ya, Pak Haji ada mengukur diri. Mengukur diri, Menarik ya, diri. iya. Padahal kalau saya lihat popularitas Pak Haji juga di Pandeglang ya, Betul. Ya. cukup dikenal lah. Mudah-mudahan kita masih panjang umur. Panjang umur. Mudah-mudahan dalam periode berikutnya kita baru betul-betul siap. Tapi ada kemungkinan bergabung dengan PKB dan P3 nih Pak Haji. Bagaimana menurut Pak Haji? Ya kalau sepanjang nanti hasil survei, saya udah ngobrol ya dengan Pak Tony Mukson, ketemu langsung begini. Kalau hasil survei beliau bagus, begitu juga pasangannya kan begitu. Nanti akan dianalisa oleh DPD. Gitu. Siapa yang pas, apakah beliau nanti yang kita rekomendasikan kan begitu. Atau
ke pasangan yang lain gitu ya. Kemungkinan bisa ada kemungkinan ke petahana. Ya kalau kemungkinan bisa saja. Namanya politik itu kan ya seperti halnya paketum kita kan, siapa yang menyangka dia bergabung dalam kabinetnya. Oh gitu. Ya kan, Ya. yang notabene rivalnya dalam pilpres kan. Pilpres kemarin. Iya gitu. Sementara ini kalau dengan petahana, petahana ini kan sudah didukung oleh beberapa partai politik ya, Betul. partai politik besar. Sementara masyarakat menunggu nih kemana nih Gerindra gitu kan? Iya. Kenapa tidak ikut bergabung dengan petahana? Iya. Sementara kemarin tuh melihat ada deklarasi, waduh Gerindra ini ke melawan petahana ini, gitu Iya. kan? Apa sih yang tolak ukur? Ya waktu diskusi publik yang diadakan DPD kan petahana juga sudah menyampaikan visi misinya. Nah kemarin kita dengar lagi nih calon yang lain, Pak Tony Moksor, seperti apa dia mau bawa Pandeglang ini, seperti apa kan begitu. Karena dalam kontestan itu bukan hanya figur orangnya pribadi gitu ya, tapi pola pikirnya, pengalamannya, kapabilitasnya itu banyak pertimbangan lah gitu. Jadi tidak bisa tiba-tiba posyandu ke sana saya ikut ke sana, nggak bisa begitu. Apalagi Ada kita pertimbangan. sebagai partai besar ya. Iya, kita partai besar ya kan, kita ketua DPRD kabupaten jadi kita, berkat dukungan masyarakat kita juga terima kasih ya dalam pileg kemarin ya. Terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Pandeglang sehingga Gerindra menjadi suara terbanyak ya. Oleh karenanya kita juga merasa bertanggung jawab bagaimana ke depannya Pandeglang ini bisa lebih maju lagi ya, begitu dengan memilih pemimpin yang qualified dan gitu. Jadi dalam hal ini partai Gerindra juga untuk memikirkan nasib masyarakat Pandeglang. Oh iya harus ya 5 tahun ke depan ya. Iya betul. Ya bisa 5 tahun atau 2004 itu kan Oh, gitu. bukan 5 tahun berarti ya. Bisa mundur ya. Iya bisa lebih cepat gitu ya. Makanya pertimbangan Pak Haji mundur dari pencalonan juga seperti itu ya. Ya Pak, salah satunya itu kan pribadi kita ya gitu. Karena itu hitungannya lah gitu ya. Ya pasti ya. Kalau Pak Haji melihat ada arahan nggak dari DPP Pak Haji? Oh kalau DPP sebenarnya sampai saat ini melepaskan. Bahkan saya dibilangin itu kan usernya kan DPC. Yang akan merasakan nanti pembangunan sebagainya kan DPC. Jadi pertimbangan-pertimbangan dan penilaian-penilaian beberapa kandidat yang muncul saat ini itu disampaikan juga. Disampaikan, saya laporkan gitu kan. Nanti laporan saya ini begini akan dipertimbangkan oleh DPD atau diuruskan oleh DPD. Kalau seandainya rating dari hasil survei P3 dan PKB yang dilakukan oleh Pak Tony Moksor ada nilai tinggi ya, Iya. otomatis Gerindra akan bergabung dengan Pak Tony Moksor untuk melawan petahana. Strategi apa yang akan dilakukan oleh Partai Gerindra dalam hal Jadi kalau seandainya, Seandainya. ya kalau seandainya itu terjadi, kita kan mesin partai kita kan sudah solid di bawah, kan gitu. Seluruh instrumennya termasuk suara yang banyak tempoh hari kita bina kembali, kita dekati kembali ya kan. Jadi kalau kita lihat dalam porsinya sebagai partai besar kita mempunyai kekuatan. Bahkan kalau seandainya itu bergabung dengan dengan Pak Tony Moksor Ya. itu berarti sudah 24 kursi. Kalau bergabung ya kalau semua partai sisa ini bergabung gitu. Kalau sekarang ini kan P3 dan PKB 11 ya. Nah, ditambah lagi Gerindra 7, Nasdem. 18. Nasdem berapa? 4. Empat. Udah 22 ya kan? Sama Perindo sama PBB ya kan? Iya udah 24. Jadi memerlukan kekuatan besar untuk melawan Kekuatan besar iya gitu. Maksud saya tidak bisa dianggap enteng juga. Itu seandainya. Seandainya. Ya ini kita analisa gitu ya. Ini sampai kapan Pak Haji nih kepastian memberikan dukungan atau rekomendasi Iya. Partai Gerindra, karena masyarakat Pandeglang masih menunggu nih Pak Haji. Iya, justru kejutan-kejutan politik itu kadang-kadang kan udah tinggal malam hari, mau besok pengumuman juga masih ada perubahan kan begitu ya. Tapi kan analisa panjang itu yang membuat suatu keinginan tahuan itu makin menjadi-jadi kan begitu. Apa ini strategi politik daripada Gerindra untuk menaikkan rating?
Ya sebenarnya kalau untuk menaikkan rating kita kan juga kan sudah partai yang besar ya, masyarakat sudah tahu semua. Tapi ini sebenarnya tadi itu analisa ke depannya bagaimana gitu. Jangan sampai Pandeglang itu begitu lagi aja kan gitu. Oke Pak Haji, terakhir harapan apa yang Pak Haji sebagai Ketua DPC Partai Gerindra untuk pilkada ke depan? Ya sudah pasti kita tetap mengharapkan partisipasi masyarakat ya, supaya betul-betul memilih itu dengan pertimbangan yang matang. Jangan sampai kita stagnan bahkan kalah dengan kabupaten kota lain yang ada 8 di Provinsi Banten. Kita harusnya lebih maju lagi gitu kan. Ini saya rasakan sekali karena waktu saya ketua KONI juga prestasi kita ya nomor 7 ya kan. Kita saingannya lebak terus, kita belum bisa menyaingi ibu kota kota-kota Banten yang ada yang lain. Berarti ini dibutuhkan keseriusan seorang pemimpin. Oh ya betul, karena potensi alam Pandeglang ini menurut saya malah lebih daripada daerah lain. Ya kan? Lautnya yang luas, pegunungannya lebih banyak, ya kan? Airnya melimpah ruah, gitu. Terus sumber daya alamnya luar biasa. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat Pandeglang. Itu salah satunya yang akan ditekankan kepada salah satu kandidat di pilkada yang akan datang. Iya, itu satu Untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. betul, itulah. Gerindra akan mengawal itu ya. Gunanya demokrasi kan untuk itu. Ya. Oke. Himbauannya Pak Haji Ya. kepada masyarakat Pandeglang menghadapi pilkada. Oh ya, menghadapi pilkada tentu saja kita tetap menjaga kondisivitas ya, keamanan dan juga isu-isu yang tidak jelas nggak usah kita tanggapi, termasuk juga berita hoax ya. Nah, keadaan secara nasional juga perlu kita tenangkan supaya ekonomi kita bergerak kembali, ya kan, dan juga protokol kesehatan juga tetap dijaga, gitu, sesuai arahan pemerintah. Oke. Makasih Pak Haji. Siap. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.